Di Indonesia sendiri, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar pastinya untuk mengembangkan energi terbarukan ya, termasuk energi air, tenaga angin, dan energi surya. Keberagaman geografis dan alam di sini memberikan peluang yang sangat besar dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Tapi nih ya, sayangnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sebagai bahan baku masih sangat tinggi. Hal ini menyulitkan negara pastinya untuk mewujudkan ketahanan energi yang sesungguhnya, karena pemanfaatan energi fosil ini hanya mencapai sekitar 20% dari keseluruhan potensi energi yang ada. Nah, ketergantungan pada energi fosil ini membawa dampak negatif. Nggak hanya dalam aspek ketersediaan energi, tapi juga terhadap lingkungan, karena memang energi fosil merusak ekosistem dan merupakan sumber daya tidak terbarukan. Penggunaan air sungai sebagai sumber energi terbarukan memiliki sejarah panjang, dimulai dari pemanfaatannya untuk pembangkit energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah, agar suatu sungai dapat berpotensi untuk dibangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, ada dua syarat yang utama harus dipenuhi nih pastinya. Yang pertama, sungai tersebut harus memiliki debit aliran yang cukup besar. Yang kedua, sungai tersebut harus memiliki beda ketinggian, yaitu perbedaan elevasi antara hulu dan hilir sungai. Nah, potensi pemanfaatan air sungai secara optimal juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, terutama di daerah pedesaan nih, yang memang masih terbatas ya aksesnya. Salah satu contoh nyatanya adalah pemanfaatan energi listrik dari air sungai untuk penerapan lampu jalan di desa. Nah, pemanfaatan yang kedua berasal dari bendungan nih. Asal-usul bendungan ini berhubungan erat dengan perkembangan peradaban manusia, di mana pengelolaan air menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi dan pengetahuan dalam pembangunan bendungan ini berkembang. Pada abad 19 dan abad 20, bendungan besar ini dibangun di banyak negara untuk meningkatkan cadangan air, memproduksi energi hidroelektrik, dan mencegah banjir. Nah, potensi pemanfaatannya sendiri, selain untuk irigasi, bisa juga untuk pasokan air bersih, pengendalian banjir. Bendungan pun juga berfungsi sebagai sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi energi dari air yang disimpan di waduk tersebut. Nah, sumber yang ketiga berasal dari air laut nih teman-teman, di mana air laut sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu sekitar 96,5% air biasa dan 3,5% komponen lainnya termasuk garam, gas terlarut, bahan organik, dan partikel yang tidak terlarut dalam air. Komponen garam dalam air laut, terutama natrium klorida atau NaCl, membuat air laut ini memiliki sifat elektrolit, di mana elektrolit sendiri adalah zat yang dapat menghantarkan listrik ketika terlarut di dalam air. Karena sifat ini jugalah air laut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Oke, setelah membahas mengenai sumber energi air, selanjutnya yaitu teknologi konversi energi air. Apa sih itu? Yang dimana merupakan teknologi yang mampu untuk mengubah energi yang tersimpan di dalam air menjadi energi yang lain seperti energi listrik. Teknologi ini biasanya memanfaatkan pergerakan dan kekuatan air untuk menciptakan energi terbarukan. Contohnya yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana prinsip kerjanya sangat sederhana, yaitu air mengalir dari ketinggian seperti bendungan dan waduk yang merupakan energi potensial, mengalir melalui pipa pesat atau penstock yang kemudian berubah menjadi energi kinetik, lalu memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik dan akhirnya menuju ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ada beberapa contoh PLTA terbesar di Indonesia, yaitu adalah PLTA Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, dan juga PLTA Bakaru di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu turbin air yang menjadi komponen penting dari PLTA, di mana turbin air ini dibedakan ke beberapa jenis tergantung pada ketinggian jatuh air atau head-nya. Untuk head yang tinggi di atas 200 meter digunakan turbin Pelton. Untuk head menengah antara 20 hingga 200 meter digunakan turbin Francis. Nah, turbin ini yang biasanya digunakan di Indonesia. Selanjutnya, untuk head terendah kurang dari 20 meter digunakanlah turbin Kaplan atau propeller. Turbin air modern saat ini mencapai efisiensi dari 90 hingga 95%, yang menjadikannya salah satu teknologi konversi energi paling efisien yang tersedia saat ini. Oke, selanjutnya yaitu microhydro atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga microhydro, dengan jangkauan yang lebih kecil skalanya, tidak sampai nasional, di mana PLTMH ini berbeda dengan PLTA.
Bedanya adalah skala, desain, dan tujuan. Komponen PLTMH lebih sederhana, terdiri dari sungai yang dialirkan ke saluran pembawa air atau headreest dengan debit air yang lebih kecil daripada PLTA, untuk menuju ke turbin mikro yang lebih kecil pula, umumnya seperti Pelton atau cross flow, hingga berputar dan menggerakkan generator skala kecil yang menghasilkan listrik untuk menuju ke fasilitas atau rumah. PLTMH memiliki kompleksitas sistem yang sederhana dan dapat dibuat oleh masyarakat langsung. Biasanya juga menjadi kebutuhan masyarakat atau komunitas lokal di sana. Banyak digunakan oleh komunitas untuk penerangan, penggilingan, dan irigasi. Contoh dari PLTMH di Indonesia yaitu PLTMH Desa Kamanggih di Sumba Timur, NTT, dan PLTMH Cirompang di Garut, Jawa Barat. Aplikasi utama dari energi air adalah sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia, energi air menyumbang sekitar 8% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional, dengan kapasitas terpasang sekitar 6.000 MW. Meskipun presentasinya relatif kecil, PLTA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Pertama, PLTA merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasinya. Kedua, PLTA memiliki biaya operasional yang rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Ketiga, PLTA memiliki umur pakai yang panjang, antara 50 hingga 100 tahun. Dan keempat, PLTA dapat cepat merespon perubahan beban listrik sehingga cocok untuk mengimbangi fluktuasi dari sumber energi terbarukan lainnya, seperti angin dan juga surya. Selain untuk pembangkit listrik, bendungan juga berfungsi sebagai sumber air irigasi untuk pertanian. Banyak bendungan di Indonesia dirancang sebagai bendungan multifungsi yang mengkombinasikan pembangkit listrik dan juga irigasi. Sebagai contoh, Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, selain menghasilkan listrik sebesar 187 MW, ia juga mengairi lahan pertanian seluas 242.000 hektar. Nah, sistem irigasi dari bendungan ini berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Aplikasi lain dari energi air adalah pemanfaatan langsung energi mekanik air untuk berbagai industri pengolahan. Meskipun teknologi ini sudah ada sejak lama, sampai sekarang masih digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya adalah penggunaan kincir air untuk penggilingan padi, penggilingan tepung, penggergajian kayu, dan juga pemompaan air. Di beberapa daerah pegunungan, kincir air tradisional ini masih dipertahankan baik untuk fungsi praktisnya maupun sebagai warisan budaya. Setelah kita membahas aplikasi energi air secara umum, sekarang mari kita fokus pada bagaimana energi air diterapkan dalam bidang agroindustri. Penerapan ini sangat strategis bagi Indonesia yang memiliki sektor pertanian yang luas. Penerapan pertama dari energi air dalam agroindustri adalah sistem irigasi modern. Sistem irigasi bertenaga air menggunakan pompa ram hidrolik yang memanfaatkan energi potensial air untuk mengalirkan air ke lahan pertanian tanpa memerlukan bahan bakar fosil. Di daerah pegunungan Indonesia, pompa hidram telah membantu petani mengairi sawah teras ring dengan lebih efisien dan hemat energi. Penerapan kedua yaitu dalam pengolahan hasil pertanian. Kincir air modern atau turbin microhydro dapat menggerakkan mesin penggilingan padi, jagung, atau kopi tanpa memerlukan listrik dari PLN atau generator diesel. Di beberapa daerah di Indonesia, teknologi ini membantu petani mengurangi biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas pengolahan hasil pertanian mereka. Penerapan ketiga adalah penggunaan microhydro sebagai pembangkit listrik untuk fasilitas agroindustri di daerah terpencil. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk penyimpanan berpendingin, mesin pengolah, dan fasilitas pengeringan hasil pertanian. Beberapa komunitas pertanian di Indonesia menggunakan PLTMH untuk mengoperasikan seluruh rantai produksi dari pengolahan hingga pengemasan, sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dengan jejak karbon minimal.
Dari 3 contoh penerapan yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa energi air memiliki peran penting dalam mendukung agroindustri berkelanjutan. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi ketergantungan petani pada bahan bakar fosil. Oke, setelah kita membahas di awal mengenai apa itu energi air, lalu selanjutnya kita sudah membahas mengenai apa itu teknologinya dan apa manfaatnya, sekarang kita akan membahas mengenai prospek mengenai energi air dan juga tantangannya nih. Nah, meskipun menawarkan banyak manfaat, energi terbarukan dari air juga di sini menghadapi sejumlah tantangan nih yang cukup besar. Pertama, teknologi ini tuh sangat bergantung pada kondisi geografis, karena tidak sejumlah wilayah itu memiliki air yang cukup untuk menghasilkan energi secara berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur seperti bendungan itu dapat menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dapat mengubah ekosistem air dan juga memaksa warga di daerah sekitar itu untuk relokasi. Dan tantangan lainnya, itu juga ada tingginya biaya investasi awal, lalu juga fluktuasi ketersediaan air akibat dari perubahan iklim. Nah, selain itu, potensi energi air dalam skala kecil atau mikrohidro itu masih kurang dimanfaatkan nih, karena terutama di wilayah pedesaan yang sebenarnya masih sangat-sangat membutuhkan mengenai energi mandiri. Nah, namun di balik tantangan tersebut tersimpan juga nih prospek atau peluang yang besar dari energi air ini. Yang pertama, teknologi mikrohidro walaupun masih banyak belum digunakan, tapi dapat dimanfaatkan nih untuk kegiatan agroindustri di daerah terpencil seperti penggilingan hasil panen, sistem pengeringan, dan juga irigasi otomatis yang bisa dibantu oleh pemerintah bagaimana cara mengajarkannya jika mereka belum bisa menyediakan energi untuk masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut bisa menyediakan energi secara mandiri melalui energi air. Lalu prospek lainnya datang dari dukungan pemerintah seperti skema biaya internasional yang kini banyak mendorong transisi untuk menjadi energi hijau. Tak hanya itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan nih integrasi energi air dalam sistem pertanian cerdas berbasis IoT atau Internet of Things, menjadikan produksi pertanian itu menjadi lebih efisien dan juga berkelanjutan. Yang tak kalah penting, energi air itu bisa menjadi solusi nih untuk menghadirkan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional. Semua yang sudah kita bahas, kita di sini bisa mengambil kesimpulan sebagai penutup, yang dimana energi terbarukan dari air adalah sebuah komponen penting untuk mewujudkan sistem energi yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi ini itu tidak hanya mampu menjawab tantangan krisis energi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan agroindustri yang tangguh, efisien, dan juga inklusif. Sudah saatnya kita melihat air bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai sumber energi di masa depan.